Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Santika sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen kualitas konvensional versus Islam. Sedangkan pengertian dari manajemen kualitas itu sendiri mempunyai arti sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Manajemen kualitas berdasarkan perspektif Islam. Konsep kualitas dalam perspektif Islam bersifat komprehensif yang sebaiknya ditinjau sebagai sebuah proses yang memberikan perubahan positif menuju kinerja terbaik atau excellent untuk semua jenis usaha, di mana tujuan akhirnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan manusia. Manajemen kualitas dalam Islam tidak berarti hanya memproduksi produk yang berkualitas agar konsumen merasa puas, organisasi ataupun masyarakat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Ada 4 filosofi yang mendasari manajemen dalam Islam, yakni tauhid, risalah, khilafah, dan akhirah. Tauhid, setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta. Jadi, Islam memiliki pendekatan tersendiri dalam mengelola semua urusan di muka bumi, termasuk urusan bisnis dan ekonomi. Kedua, risalah. Dalam sistem Islam, kualitas lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Kualitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan saja pada masalah yang besar, akan tetapi juga masalah yang kecil, seperti ketika menyembelih hewan. Kondisi kualitas yang tinggi diterapkan dengan cara memakai pisau yang tajam agar tidak membuat hewan menderita, tapi berdasarkan kondisi ini bukan berarti lalu kuantitas tidak diperhitungkan. Kuantitas tetap diperhitungkan jika telah memenuhi kriteria kualitas, yaitu dilakukan sesuai dengan risalah. Ketiga yaitu khilafah. Seorang muslim perlu menyadari tugasnya sebagai khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu mengelola berbagai urusan di dunia seefisien mungkin sesuai dengan kehendak, norma, dan nilainya. Keempat yakni akhirah, di mana seorang muslim ketika berbisnis harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, karena semua pekerjaan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Dan pengertian dari manajemen kualitas secara umum atau konvensional, yaitu suatu manajemen yang dimiliki para pekerja, berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut, dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Dalam manajemen konvensional tidak pernah ditemukan suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut manajemen yang tradisional. Manajemen tradisional adalah suatu masalah yang dipecahkan berdasarkan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu. Dengan kata lain, didasarkan pada tradisi atau mengikuti tradisi yang sudah berjalan sebelumnya. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, yakni Titin atau Arbatin Rosyana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosyana, NIM terakhir 29. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas secara konvensional. Nah, manajemen kualitas secara konvensional meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas tersebut mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan, serta kualitas juga merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi. Nah, jadi kualitas itu dapat mencakup dari beberapa hal. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang pentingnya standarisasi halal dan thayyib. Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berupa kata halal yang berarti lepas atau tidak terikat,
Tapi, secara etimologi, kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan, karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Nah, bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukawi. Makanan halal dalam Islam itu hukumnya wajib. Nah, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta bagi jasmani dan rohani. Makanan halal itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu sehat, yang kedua itu proporsional, yang ketiga itu aman. Nah, sehat di sini adalah makanan sehat yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan seimbang. Yang kedua proporsional, yang berarti proporsional itu ialah mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada di dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya seperti janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun. Intinya setiap manusia harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga aman. Makanan yang aman ini ialah setiap makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, maka tubuh kita akan baik-baik saja, tidak akan merasakan sakit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan pentingnya standarisasi halalan thayyibah. Ada beberapa syarat makanan halal menurut hukum Islam, antara lain yaitu yang pertama, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Kemudian yang kedua, tidak mengandung homer dan produk turunannya. Kemudian yang ketiga, semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih dengan tata cara yang syar'i. Kemudian yang keempat, tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, organ tubuh manusia, kotoran dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk produk yang tidak halal. Kemudian ada beberapa pengaruh makanan halal terhadap aktivitas manusia. Yang pertama yaitu mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal manusia. Kemudian yang kedua, mempengaruhi sifat dan perilaku badan manusia yang tersusun oleh anggota tubuh masing-masing. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi perkembangan anak dan keturunan. Kemudian yang keempat, mempengaruhi keselamatan di akhirat. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib dalam Islam. Jadi kita sebagai umat Islam itu emang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang baik belum tentu halal, akan tetapi makanan yang halal itu pasti baik. Adapun beberapa syarat untuk mengajukan logo halal menurut MUI. Yang pertama, surat permohonan. Yang kedua, manual SDH. Yang ketiga, daftar bahan baku. Yang keempat, matrik bahan baku. Yang kelima, alur proses produksi. Yang keenam, surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur haram. Yang ketujuh, surat pengangkatan auditor internal. Yang kedelapan, fotokopi KTP direktur dan AHI. Yang ke-9, alur proses produksi. Kemudian pentingnya standarisasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang produsen, yaitu memenuhi standar kualitas yang diinginkan calon konsumen sebelum produk dipasarkan di lingkungan suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang serikat kerja, melindungi kepentingan karyawan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, dari sudut pandang lembaga sertifikasi, melindungi masyarakat sebagai konsumen saja. Namun yang paling utama adalah perlindungan konsumen dan pekerja.
Ada juga beberapa dampak apabila muslim melakukan tindakan yang haram, memakan makanan yang haram. Yang pertama, tidak diterima amalannya. Terus kemudian yang kedua, tidak terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga, mengikis keimanan pelakunya. Kemudian yang keempat, mencampakkan pelakunya ke neraka. Dan kemudian yang terakhir, mengeraskan hati pelaku tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.